Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad akhiril anbiya wal mursalin. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid, baik yang lama maupun yang baru, kita doakan ya. Ketua Takmir yang lama, mudah-mudahan ya Syafi, ya Kafi, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ishfi Anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Insyaallah doa-doa kita akan terbawa ke langit. Insyaallah itu akan membantu proses kesembuhan beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga Ketua Takmir yang baru Ustadz Bukhari Siddiq. Masya Allah, syukran jazilan. Terima kasih banyak Ketua Panitia, semangat sekali ini, serta alim ulama yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur bisa ketemu lagi dalam suasana silaturahim dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya malam ini, para alim ulama, mohon izin malam ini saya akan sharing tentang hikmah dari Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj dari Nabi kita Muhammad, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya, siapa yang bisa hafal ayatnya? Satu voucher. Insyaallah benar Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina samiul basir. Min ayat. Innahu samiul basir. Innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah. Surat apa itu? Al-Isra ayat 1. Mari kita mulai dari Al-Qur'annya. Dari kata yang pertama adalah Subhanalladzi. Subhanalladzi itu artinya maha suci. Nah, ada kalimat Allah yang itu kemudian sebenarnya ada, tapi langsung kemudian harusnya di situ ya, itu ada kalimat Quran yang luar biasa, Subhanallah alladzi, tapi kemudian Allah menyebutnya sebagai Subhanalladzi. Masya Allah, bahwa maha suci Allah. Ini nanti terkait bahwa ketika Nabi Muhammad itu Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah, tetap bahwa tidak bisa Allah itu, Nabi Muhammad melihat seperti kita melihat makhluknya. Karena Allah maha suci. Ya, maha suci. Jadi tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Alladzi asra. Asra itu artinya berjalan, menjalankan pada waktu malam. Berasal dari bahasa Arab saro yasiru. Kalau asro artinya itu memperjalankan. Nah, ini menarik sekali nih, bahwa Isra Mi'raj ini bukan atas kehendak Nabi Muhammad, tapi atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Alladzi asra, yang memperjalankan itu adalah Allah.
Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Jadi itulah Nabi Muhammad SAW mengikuti perjalanan itu karena dijalankan oleh Allah. Bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kemudian kita diberikan keberkahan di dalamnya, di sekitarnya. Alladzi barakna haulahu. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk kita memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat, lagi maha melihat, maha mengetahui segala sesuatu. Jamaah sekalian hadirin rahimakumullah, ayat ini menunjukkan betapa perjalanan Isra Mi'raj ini perjalanan yang luar biasa. Linuriyahu min ayatina, bahwa ini Allah memperjalankan untuk menunjukkan apa? Kemukjizatan yang Allah berikan. Bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau orang lain bilang, manusia bilang tidak mungkin, bagi Allah semuanya mungkin. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi sekitar 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berarti sekitar, kalau Nabi di Mekah itu sekitar 10 tahun, berarti tahun 9 ya, 8 atau 9 ya. Menarik sekali ya, bahwa ini terjadi setelah sebelumnya. Ini menarik nih. Jadi peristiwanya ini adalah linuriyahu min ayatina, tanda-tanda kemujizatan Allah. Ini yang terjadi sekitar beberapa saat setelah orang yang paling dekat dengan Rasul, orang yang sejak awal itu berjuang bersama Rasul sejak awal. Kalau ada orang yang menantang Rasul, ingin menyakiti Rasul, itu berdiri di hadapannya. Seperti kita tahu, dakwah Nabi itu luar biasa mendapat tantangan dari suku Quraisy. Dan orang ini, 2 orang ini yang mendukung habis-habisan dakwah beliau. Yang pertama itu adalah istri beliau, Khadijah. Dan yang kedua itu adalah paman beliau, Abu Thalib. 2 orang ini sekitar 1 tahun sebelum Isra Mi'raj itu wafat dipanggil Allah. Betapa Rasul itu mengalami kesedihan yang luar biasa. Yang tadinya ada penyemangat yang mendukung dia. Abu Thalib ini termasuk salah satu pembesar Quraisy, sehingga orang ketika akan kemudian melukai Nabi, akan kemudian menyengsarakan Nabi, itu masih segan, masih takut dengan Abu Thalib. Tapi ketika ini meninggal, wafat 2 orang lagi, Khadijah dengan Abu Thalib, maka kesedihan yang luar biasa. Itulah yang dinamakan dengan Amul Husni, tahun kesedihan yang luar biasa. Setelah itu ditambah lagi, setelah peristiwa Amul Husni, Nabi kemudian ingin berdakwah ke Taif. Berdakwah ke Taif sekitar 100 km dari Mekah, berjalan kaki. Ternyata sebelum Nabi datang ke Taif, sudah datang berita hoax duluan. Berita hoax datang ke sana. Apa beritanya? Akan datang ke sini Muhammad, orang yang memecah belah bangsa.
orang yang menipu. Maka ketika datang ke Taif untuk berdakwah, Nabi bukannya mendapat sambutan Tola al-badru alaina min saniyatil wada, tadi dilantunkan dengan sangat luar biasa, tapi Nabi mendapatkan lemparan batu sampai berdarah. Jibril dalam satu riwayat itu melihat Nabi seperti itu berdarah. Jibril berkata, wahai Rasul, mohon berdoa kepada Tuhan. Berdoalah, angkat kedua tanganmu ke langit. Berdoalah kepada Allah agar aku bisa pindahkan dua gunung ini untuk mematikan seluruh penduduk Taif. Tapi apa Nabi bilang? Mereka orang-orang yang tidak tahu. Mereka orang-orang yang tidak paham. Mereka, aku doakan mudah-mudahan anak-anak keturunan mereka menjadi anak-anak keturunan yang soleh. Ini Nabi ini luar biasa. Pelajaran paling penting yang pertama yang kita dapatkan sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini, memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Salah satu hikmah paling penting bahkan sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini adalah kita mampu memaafkan orang-orang yang bahkan orang itu menyakiti kita. Sebuah proses pribadi yang luar biasa yang kalau kemudian kita bisa lakukan ini, insya Allah akan menjadikan kita lebih baik. Tapi kalau kita belum bisa, maka yang terjadi adalah di dalam diri kita akan selalu ada dendam. Dendam yang tidak pernah membahagiakan hidup kita. Bahkan sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi. Disitulah di tengah-tengah kesedihan itu Allah menghibur Nabi. Tapi itu juga berdasarkan doa Nabi. Doa Nabi apa? Agar umatnya selalu bisa dekat dengan Tuhanku, agar umatnya selalu bisa dekat dengan Allah, agar umatnya punya cara. Ini yang paling penting nih, Isra Mi'raj ini. Agar umatku punya cara untuk selalu berhubungan dengan Engkau ya Allah. Untuk selalu terikat dengan Engkau ya Allah. Apa sih yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka lakukan? Akhirnya kemudian terjadilah itu peristiwa Isra Mi'raj itu. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi dalam satu malam. Yang pertama adalah Al-Isra, perjalanan malam hari pakai buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini peristiwa heboh luar biasa saat itu. Ketika diceritakan kepada setiap orang, orang tidak ada yang percaya. Bagaimana mungkin dalam satu malam itu Nabi bisa berjalan atau melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Tapi itulah mukjizat Allah. Linuriyahu min ayatina. Lalu kemudian Isra itu perjalanan bumi, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilanjutkan dengan Mi'raj. Mi'raj itu naik ya, menaiki tangga. Jadi bahasa asalnya itu menaiki tangga Mi'raj. Jadi dinaikkan ke langit ketujuh, lapisan-lapisan langit. Ini dalam ilmu pengetahuan jadi sesuatu yang luar biasa ini. Bahwa tata surya kita, batasan langit tata surya, ada batasan lagi, batasan lagi, batasan lagi. Kalau bahasa sekarang, Nabi itu melewati lintas galaksi, ya, lintas waktu. Akhirnya kemudian diperlihatkan, dipertemukan Nabi Muhammad itu dengan Nabi terdahulu.
ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu ketemu, kemudian tur surga dan neraka, tur surga dan neraka, sampai akhirnya kemudian ke Sidratul Muntaha, ke Arsy, yang itu, nah kembali ke ayat tadi, bahwa Arsy itu tidak bisa seperti yang kita bayangkan, karena Allah itu berbeda dengan manusia. Karena Allah melingkupi keseluruhan alam semesta itu. Dan disitulah kemudian Allah memberikan perintah sholat. Sangat menarik. Ketika Nabi pertama kali dalam riwayat Bukhari dan Muslim diberikan perintah 50 kali 50 waktu sholat. Lalu kemudian turun, nah ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini nabinya Bani Israel. Bani Israel terkenal dengan orang-orang yang suka memprotes, kritis ya, kritis terhadap sesuatu. Maka ketika kemudian Nabi Muhammad ketemu dengan Musa, ditanya, apa yang kamu dapatkan wahai Muhammad? Terus Nabi berkata, aku diperintahkan oleh Allah untuk sholat 50 waktu sehari semalam untuk umatku. Kata Nabi Musa, jangankan umatmu, umatku yang lebih kuat-kuat secara fisik itu tidak akan mampu untuk 50 kali sholat. Maka Nabi kemudian menghadap lagi, didiskon. Oh jadi 45. Setiap kali Nabi menghadap didiskon 45, ketemu lagi dengan Nabi Musa, minta diskon lagi. Ya. Terus kemudian menghadap Allah lagi. Begitulah 9 kali, akhirnya ketemu. Kemudian 5 kali sholat. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Itu peristiwanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa makna dan hikmah di balik semua peristiwa Isra Mi'raj itu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, walaupun orang sudah tidak percaya kepada kita, Nabi ketika diberikan Isra Mi'raj itu kan kabar, nggak mungkin. Walaupun kita melakukan sesuatu, orang tidak percaya, nggak mungkin kamu bisa, nggak mungkin itu akan terjadi, mana mungkin itu akan terjadi. Yang mesti kita ingat, ada Allah yang memberi mukjizat kepada Nabi. Maka kalau setiap orang di sekitar kita sudah bilang nggak mungkin, kalau orang-orang sudah meragukan kita, tetap percaya saja ada Allah yang akan menolong kita. Kita percaya dengan keajaiban-keajaiban yang diturunkan di muka bumi ini. Kenapa? Keajaiban itu terjadi. Sudah banyak contohnya, dicontohkan dalam kisah-kisahnya di Al-Quran. Yang paling sering kita dengar itu adalah kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sampai umur tua, itu istrinya divonis tidak bisa punya anak. Tapi kemudian Nabi berdoa, Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, janganlah engkau biarkan aku sendiri. Janganlah engkau biarkan aku sendiri, ya Allah. Engkaulah sebaik-baik pewaris, engkaulah sebaik-baik yang memberikan keturunan. Disitulah Allah memberikan keajaibannya kepada Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria setelah berdoa, lalu kemudian diberikan keturunan. Walaupun umurnya itu sudah sepuh, konon itu lebih dari 100 tahun.
Nabi Zakaria punya anak. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, rezeki, percaya saja rezeki Allah itu bisa melampaui nalar kita. Rezeki Allah yang datang kepada kita itu akan melampaui semua nalar kita. Rezeki itu kan bisa berupa harta, bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa kesehatan, bisa berupa anak-anak yang soleh dan solehah, bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa nikmat-nikmat yang tidak kemudian kita lakukan. Percaya saja. Jadi kita percaya saja peristiwa Isra Mi'raj ini memberikan hikmah yang luar biasa, bahwa kita percaya kalau Allah mau, semua pasti bisa. Kalau Allah mau, semua pasti bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah itu kalau ingin sesuatu, Allah berkata jadilah, maka akan terjadilah. Iya. Ini menguatkan tauhid kita, menguatkan percaya kita. Maka setelah ini dalam hidup kita, kalau ada apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, serahkan semuanya pada Allah. Yakin, aku yakin Allah itu akan memberikan jalan keluar. Aku yakin Allah itu akan memberikan jalan keluar dari semua permasalahan hidup kita. Itu yang pertama. Kita semakin percaya kepada Allah, bahwa Allah itu bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menurut akal sehat kita, itu bisa menjadi mungkin. Dan hikmah yang kedua dari Isra Mi'raj, ketika Amul Husni itu terjadi, maka Allah akan memberikan penghiburan. Inilah sesuai dengan ayat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ini dua ayat yang luar biasa penegasan nih. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya apa? Satu kesulitan dalam dunia ini, itu pasti akan ada dua jalan keluar. Dalam satu kesulitan pasti akan ada dua jalan keluar. Kalau kita percaya kepada Allah, kalau kita percaya kepada Allah, dalam satu kesulitan pasti akan ada dua jalan keluar. Kenapa kemudian kok kita merasa kadang-kadang kesulitan itu datang lagi, datang lagi? Itu yang perlu kemudian kita tingkatkan, kepercayaan kita kepada Allah dan kedekatan kita kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, kita percaya kepada Allah, satu kesulitan itu pasti akan mempunyai dua jalan keluar. Kuncinya itu adalah kedekatan dan percaya kepada Allah. Nah, kalau Nabi Muhammad itu kan sudah dekat sekali dengan Allah, sehingga apapun yang dipinta oleh Nabi itu dikabulkan. Apapun yang diminta oleh Nabi itu dikabulkan. Lalu kita sebagai seorang manusia biasa, umat Nabi Muhammad, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Disinilah makna penting Isra Mi'raj ini. Makna penting Isra Mi'raj ini, cara kita mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan melalui sholat. Dengan melalui sholat. Sholat itu satu asal kata dari bahasa Arab, silatun. Silatun apa artinya? Menghubungkan. Silaturrahim, menghubungkan kasih sayang. Kalau sholat,
itu menghubungkan diri kita dengan Allah. Bayangkan 17 rakaat setiap hari, ya, sholat wajib tuh 5 kali dalam sehari. Kita ini terhubung dengan Allah. Ini adalah berkah yang luar biasa bagi kita umat Nabi Muhammad. Allah memberi jawaban kepada Nabi, ini loh Muhammad, cara umatmu agar selalu dekat kepadaku. Caranya bagaimana? Adalah dengan mendirikan sholat. Allah berfirman, wasta'inu bis sobri was sholat, dan jadikan sholat dan sabar itu sebagai penolong. Tapi ini sering kita lupakan. Kita ada masalah, lapornya ke siapa? Lapornya ke Facebook sekarang ini ya. Aduh, hari ini banjir deh di Jakarta. Hari ini rumahku kebanjiran. Hari ini kok panas banget ya. Hari ini aku bokek banget. Laporannya ke Facebook. Hari ini masalah di kantor kok banyak banget. Hari ini anakku kok susah diatur. Nah, ketika lapornya ke Facebook, lapornya ke IG, masalah akan selesai atau tidak Bapak Ibu sekalian? Tidak akan pernah selesai. Lapornya ke Allah. Lapornya ke Allah. Dan bagaimana cara melapornya? Melalui sholat. Maka sholat 5 waktu itu menjadi, maknanya menjadi penting. Karena selalu menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lakukan dengan baik dan benar, maka perintahnya itu selalu adalah wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Bukan if'alu as-sholah, bukan jalankan sholat, tapi dirikanlah sholat. Mendirikan sholat itu artinya kita menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dilakukan berapa kali sehari? 5 kali sehari untuk sholat wajib kita. Dan sholat itu semuanya dilakukan dengan di antara pergantian-pergantian waktu. Allah itu sudah mengatur luar biasa. Dari malam ke pagi ada sholat subuh. Terus pergantian tergelincirnya matahari ada sholat zuhur. Terus kemudian sore hari ada sholat asar. Lalu kemudian menjelang dari pergantian siang ke malam itu ada sholat maghrib. Dan lalu kemudian menjelang malam, menjelang tidur itu ada sholat isya. Ini adalah sarana kita berhubungan dengan Allah. Kalau kita benar-benar memanfaatkan sholat ini dengan sebaik-baiknya, maka bismillah Bapak Ibu sekalian, keluar dari sini mulai hari ini. Jangan sholat itu hanya sekadar ya sudah, aku sudah menjalankan kewajiban saya, tapi benar-benar sholat itu sarana berhubungan kita dengan Allah, sarana kita meminta doa, sarana kita memohon petunjuk kepada Allah, sarana kita memohon pertolongan Allah, sarana kita memohon apa saja kepada Allah. Itu sarananya sholat. Maka doa-doa dalam sholat itu sangat beragam. Itu yang akan menjadikan kita, sholat kita itu menjadi lebih bermakna. Bagaimana sekarang Bapak Ibu sekalian menjadikan sholat kita menjadi lebih bermakna? Yang pertama ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menjadikan sholat kita lebih bermakna, yang nomor 1 itu adalah ATK. ATK itu adalah
Azan, tinggalkan pekerjaan. A, T, K. Azan, tinggalkan kerjaan. Azan, tinggalkan kerjaan. Itu yang pertama. As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya di awal waktu. Maka bismillah, tekadkan mulai hari ini. Ketika azan berkumandang, tinggalkan semua pekerjaan. Allah sudah mengatur. Sudah mengatur. Kalau kita sholat 5 waktu tepat pada waktunya, itu akan menjadikan metabolisme tubuh kita dan pikiran kita itu menjadi lebih baik dan lebih produktif. Maka azan itu tinggalkan kerjaan. Azan itu jamak kata plural dari uzunun, telinga. Bahasa Arab azanun. Maka ketika diperdengarkan azan hayya 'alas shalah, kenapa sih kita harus sholat? Nah ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Hayya 'alal falah, marilah kita mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Kata al-falah di dalam Al-Quran itu 2 artinya. Satu sukses, satu bahagia. Banyak orang di dunia ini hanya sukses belaka. Kalau sukses itu bahasa Arabnya faiz, dia mencapai sesuatu, sukses, ya. Tapi belum tentu bahagia dia. Ada orang bahagia juga, tapi belum tentu sukses. Farhan, ya, farhan, orang-orang yang bahagia. Tapi kalau mau sukses dan bahagia, disebutnya istilahnya itu adalah al-falah. Maka kalau kita ingin sukses di dunia dan akhirat sekaligus bahagia, ketika azan, ayo segera dirikanlah sholat. Kalau kita ya azan masih mengerjakan pekerjaan duniawi kita, maka kita meninggalkan ajakan untuk menjadi sukses dan bahagia. Ini 2 hal yang penting ini. Kalau mau sukses dan bahagia, ketika azan tinggalkan sholat, tinggalkan kerjaan. A, T, K, maaf, azan tinggalkan kerjaan. A, T, K, azan tinggalkan kerjaan. Lalu yang kedua, kalau sudah azan tinggalkan kerjaan, yang kedua adalah sedapat mungkin ramaikan masjid untuk sholat berjamaah. Ramaikan masjid untuk sholat berjamaah, karena pahalanya 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat kita sendiri. Pahalanya 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat kita sendiri. Artinya kalau Allah akan memberikan rezeki kebahagiaan kepada kita, kalau kita sholat sendiri, bahagianya itu cuma 1. Tapi kalau berjamaah, rezeki kebahagiaan yang akan dikasih adalah 27 kali lipat. Kalau Allah akan kasih rezeki kesehatan kepada kita, kalau sholat kita di rumah, maka rezeki kesehatan itu hanya dikasih 1. Tapi kalau kita berjamaah, ini rezeki kesehatannya 27 kali lipat. Tambah sehat, tambah sehat. Gimana nggak sehat? Kita datang berjalan dari rumah ke sini, terus di sini ketemu dengan orang-orang lain, berbahagia. Kita tersenyum bersama teman-teman kita, kita ngobrol dengan orang-orang lain. Itulah sumber kebahagiaan yang luar biasa. Jadi ketika kita berjamaah, itu 27 kali lipat pahalanya. Artinya apa? 27 kali lipat kebaikan yang akan kita dapatkan. Kalau kita mau dapat rezeki yang lebih banyak, ya sholat jamaah. Kalau kita mau sehat lebih banyak, ya sholat jamaah. Itu sudah solusi yang Allah berikan kepada kita, umat Nabi Muhammad ini.
Kalau kita mau melakukan sesuatu mendapatkan lebih banyak, itu adalah sholat, dan sholat berjamaah itu akan menjadikan pahala kita berkali-kali lipat. Jadi yang pertama itu adalah azan, tinggalkan kerjaan. Yang kedua, sholatlah berjamaah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin sholat kita itu memberi makna kepada hidup kita, maka mari mulai saat ini kita pelajari dan pahami makna bacaan sholat kita. Nah, ini dia. Kalau sholat kita tidak pahami maknanya, artinya, itu akan menjadi kewajiban belaka. Tapi kalau sholat itu kemudian kita pahami maknanya, artinya, saya yakin Bapak Ibu boleh coba seminggu ini baca buku-buku makna sholat, atau cari informasi di internet tentang makna bacaan-bacaan sholat. Lalu sholatlah minggu depan dengan sholat yang kita sudah paham maknanya, lalu rasakan bedanya. Pasti akan berbeda. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Satu takbiratul ihram saja, kalau sudah kita pahami maknanya, kita resapi, itu akan menjadikan kepercayaan diri kita luar biasa. Ketika kita khawatir tentang satu hal, ketika kita sedang ditimpa ujian-ujian besar, ujian-ujian berat yang kayaknya dalam pandangan kita itu kayaknya nggak mungkin. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita maknai, ya Allah, Engkau Maha Besar, ya Allah. Ketika Engkau Maha Besar, maka semua masalah-masalah yang ada di sekitarku akan menjadi kecil. Allahu Akbar. Lalu baca surat, lalu iftitah, doa iftitah. Pakai kita bikin sholat camp kalau gitu. 2 hari di sini kita pelatihan sholat, ya, pelatihan sholat beserta artinya. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Kita bikin 2 hari bermalam di sini, ya, Sabtu, Ahad mungkin ya, pagi sampai malam kita bedah satu persatu bacaan-bacaan sholat, kita bedah satu persatu, ya. Ini sholat itu kenapa ruku, maknanya apa, sujud, ya, duduk di antara 2 sujud, maka maknanya apa, kemudian bacaan-bacaannya pada setiap itu maknanya apa, sehingga apa, kita ngaji di sini itu ada yang bisa kita bawa ke rumah. Salah satu yang paling penting, dan ini salah satu yang mungkin akan membuat hidup kita berubah, itu adalah mengerti bacaan sholat. Saya selalu bilang ya, kemana-mana orang datang, orang nanya di Facebook, di IG, di ini saya, Pak Akbar, gimana caranya saya mengubah hidup saya, mengubah nasib saya? Pertama kali saya bilang, perbaiki sholatnya. Itu saja. Perbaiki sholat. Kalau sholat kita baik, semuanya akan menjadi baik. Caranya gimana? Sholat tepat pada waktunya. Dan yang kedua, pahami setiap bacaan sholat. Paham. Ketika kita berdoa, ya Allah, ampuni aku. Ketika kita berdoa di dalam sholat kita, ampuni aku, maka di situ kita terbayang-bayang di hadapan kita, terbayang-bayang dalam pikiran kita, ya Allah, dosa-dosaku banyak, ampuni aku, waghfirli, ampuni aku. Ketika itu yang terjadi, maka hidup kita itu akan menjadi hidup yang berbeda. Sholat kita akan menjadi sholat yang bermakna kalau kita tahu bacaan-bacaan sholat kita.
Kalau ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian, itu membersihkan diri kita itu sejak awal. Sholat itu kita bersihkan diri kita. Bagaimana kemudian kita itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati kita. Kalau Nabi Muhammad itu dibersihkan oleh Jibril, hatinya dibedah, ya, dicuci dengan air Zam-Zam. Kalau kita, apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya dengan sholat. Salah satunya bagaimana membersihkan jiwa kita itu dengan sholat. Kalau masih ada dendam dalam diri kita, marah dalam diri kita, ya, marah pada atasan, marah pada bawahan, marah pada teman, marah pada pasangan, marah pada anak, marah pada orang tua. Ada luar biasa yang kita pendam di sini, sholat. Sholat mohon ampun kepada Allah. Sholat mohon ampun kepada Allah, insya Allah itu akan melumerkan dendam-dendam dalam diri kita yang menjadi belenggu-belenggu dalam hidup kita. Jadi pahami makna sholat, pahami arti sholat, itu akan menjadikan sholat kita itu bisa menjadi bermakna. Coba kita baca iktidal itu. Allah Maha mendengar. Coba kita sama-sama, 1, 2, 3. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Ya Allah, Engkau Maha mendengar doa-doaku. Aku hari ini, dalam waktu ini, aku mengadu padamu ya Allah. Aku punya tantangan masalah besar di kantor ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berikan aku jalan keluar. Engkau Maha mendengar doa-doaku ya Allah. Ya Allah, hari ini aku bertengkar dengan anakku. Mudah-mudahan Engkau kasih aku jalan keluar ya Allah. Aku bertengkar dengan pasanganku, tetanggaku. Mudah-mudahan Engkau kasih jalan keluar. Engkau Maha mendengar doa-doa ya Allah. Jadi ketika kemudian ya kita iktidal, sambil kemudian kita meresapi maknanya, sambil hati kita, pikiran kita serahkan pada Allah. Ya Allah, Engkau Maha mendengar doa-doa. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau berikan aku jalan keluar. Aku sedang menghadapi masalah yang luar biasa berat. Engkau Maha mendengar. Sehingga apa? Allah itu kalau berdoa kita itu akan dikasih. Sebagaimana Nabi tadinya dikasih 50, memohon lagi. Itu artinya apa? Berdoalah banyak-banyak, mintalah banyak-banyak sama Allah. Karena Allah itu suka dengan orang-orang yang meminta doa, menunjukkan kehambaan kita kepada Allah, bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah. Itu Allah suka sekali dengan kita. Karena itu jadikan sholat itu menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Maka ketika kita sujud, hilang semua ego kita, hilang semua jabatan-jabatan kita, hilang semua yang tadinya kita merasa besar di hadapan orang lain, semua hilang. Coba sekarang Bapak Ibu, yuk kita praktekkan bersama-sama. Sekarang bersujud, semuanya bersujud ya, kita sujud terus berdoa ya. Silakan semuanya bersujud Bapak Ibu, ayo ya, sambil kita coba rasakan sama-sama ya, sujudin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, doanya apa?
Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya Allah, Maha Suci Engkau. Engkau yang pantas, hanya Engkau yang pantas untuk dipuji ya Allah. Aku tidak ada apa-apanya di hadapan. Aku kecil. Aku tidak ada apa-apanya. Aku mohon ampun ya Allah. Selama ini aku merasa besar. Aku merasa besar di hadapan keluarga. Aku merasa dibutuhkan. Aku merasa berjasa. Aku merasa orang lain harus menghormati aku. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Ampuni aku. Aku mohon ampun. Aku hamba yang lemah. Aku tidak berdaya di hadapan-Mu. Ampuni aku, ampuni aku. Ampuni aku. Engkau yang maha besar. Tidak pantas aku menerima banyak pujian. Karena yang pantas dipuji itu hanya Engkau. Ampuni aku. Ya, silakan duduk lagi. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana rasanya Bapak Ibu sekalian? Sesuatu yang berbeda. Itu baru satu sujud. Bayangkan kalau setiap sholat, setiap gerakan kita itu kita maknai dengan serius, kita maknai dengan sungguh-sungguh, itu akan betapa dahsyat yang akan terjadi kepada diri kita. Betapa itu akan dahsyat yang terjadi kepada diri kita. Kita sujud memohon ampun. Kita kemudian duduk di antara dua sujud. Dan luar biasa ini, ketika kita sujud terakhir, ya, sebelum kita tahiyat akhir, itu jangan lupa, itu kata Nabi, kedudukan hamba yang paling dekat kepada Allah pada saat dia bersujud. Maka perpanjang sujudmu ini. Ini Nabi memerintahkan kita di sujud terakhir sebelum kita berdiri tahiyat, duduk tahiyat, itu berdoa banyak-banyak. Tapi karena doa sholat ini sudah ditentukan, maka berdoa dalam hati kita, tidak boleh diucapkan. Berdoa banyak-banyak, ya Allah, aku mengadu, aku mengadu, aku mengadu padamu, aku mengadu padamu. Setiap masalah apapun yang kita dapatkan di mana-mana, kita adukan kepada Allah pada saat sholat. Kalau dari Isya sampai subuh kita punya masalah, kita adukan pada saat subuh. Dari subuh kita interaksi dengan banyak orang, itu kita punya masalah, kita adukan pada saat zuhur. Dari zuhur sampai asar kita punya masalah di kantor, di rumah, di mana-mana, kita adukan kepada Allah pada saat asar. Dari asar sampai maghrib kita adukan lagi kalau ada masalah lagi. Begitu seterusnya, sehingga 5 kali sehari minimal nih, 5 kali sehari itu kita mengadu kepada Allah, berdoa. Bayangkan 5 kali kita terhubung dengan Allah dengan hubungan yang langsung, itu direct line. Direct line kepada Allah, hubungan langsung kepada Allah. Kalau kita lakukan dengan seperti tadi yang kita lakukan, bayangkan dari Allahu Akbar sampai kemudian tahiyat, kita resapi benar-benar maknanya. Saya yakin kok hidup kita akan berubah. Saya yakin sekali hidup kita akan berubah kalau sholat kita benar. Maka makna sholat itu, mari sama-sama kita bisa belajar sendiri. Dari mana-mana sekarang kita banyak sekali sumber belajar.
ataupun di sini ya pesantren sholat ya pesantren sholat 2 hari kita belajar sholat biar lebih khusyuk, biar mengubah hidup kita, biar mengubah. Siapa tahu yang tadinya kehidupan kita dengan tetangga kita kurang harmonis, dengan sholat yang benar itu menjadi lebih harmonis. Dengan pasangan kita ya tertawa aja udah gak pernah lagi sendiri-sendiri aja urusannya sendiri-sendiri. Itu mudah-mudahan dengan sholat yang benar itu menghangatkan kembali. Dengan anak-anak kita yang tadinya kayaknya anak-anak dekat tapi kok kayaknya jauh. Kalau kita sholat kita benerin, mudah-mudahan itu akan menjadi wasilah buat kita memperbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, dengan semua yang rezeki kita. Mungkin Allah sedang kasih cobaan. Mudah-mudahan dengan sholat itu menjadikan Allah membuka pintu-pintu rezeki kepada kita. Jadi kalau kita ingin mengubah hidup kita, itu mulailah benerin sholat kita. Dan luar biasanya ini, sholat itu diakhiri dengan satu doa. Ya, tahiyat akhir sebelum salam. Silakan. Yang mau hadiah lagi. Ya. Pas tahiyat akhir doa sebelum salam. Ada yang mau silakan. Silakan bacakan dengan artinya. Allahumma. Nah, ini doa yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ini jangan sampai lupakan, ini doa penutup sholat. Ini doa yang luar biasa benar-benar nih. Kalau kita hayati maknai, Masya Allah, ini akan menjadi doa penutup yang benar-benar itu menjadi genderang. Bomnya sholat itu doa penutup ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka jahanam, dari fitnah kubur, dan ini nih, dari fitnah kehidupan. Masya Allah. Jadi ya Allah, mudah-mudahan aku dilindungi ya Allah. Fitnah itu keburukan-keburukan ya. Dari semua keburukan dan siksa neraka jahanam, dari keburukan dan siksa kubur ya Allah, dari keburukan dan siksa yang ada pada kehidupan, fitnah dari keluarga, dari kawan-kawan, dari kantor, dari tetangga-tetangga, dari seluruh aspek kehidupan ini. Mudah-mudahan aku dijauhkan dari kezoliman orang-orang. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan juga nanti fitnah al-masih ad-dajjal. Jadi dimulai dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Diakhiri dengan doa. Ya Allah, lindungi aku. Lindungi aku dari fitnah dunia ini. Mudah-mudahan Engkau jauhkan aku dari semua fitnah dunia, dari semua keburukan-keburukan yang ada di dunia. Nah, di saat itulah Bapak Ibu, ketika kita baca doa itu, ketika sedang ada masalah, sambil kita bayangkan dalam diri kita, ya Allah, mudah-mudahan Engkau keluarkan aku dari masalah ini. Jadi berdoa kita kepada Allah sambil terus memohon, ya Allah, mudah-mudahan Engkau keluarkan aku dari masalah ini.
Karena sesungguhnya tadi semua masalah selalu ada dua jalan keluar. Setiap masalah, pokoknya satu masalah ada dua jalan keluar. Setiap masalah ada dua jalan keluar. Kalau kita mau lebih dekat kepada Allah, Sang Maha Pemberi solusi dari setiap masalah, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya kepada kita. Dan ketika kita sudah kemudian, ya, ketika kita sudah memahami makna Al-Quran, nah ini doa yang terbaik itu adalah doa-doa di dalam Al-Quran. Dan itu akan jauh lebih baik kalau dibacakan Al-Quran itu pada saat kita sholat. Maka rakaat pertama kita baca Al-Fatihah, lalu ini dia rahasianya ini. Rakaat setelah baca Al-Fatihah itu kan Al-Quran bebas ya, ayat-ayat kita pilih, bacalah ayat-ayat yang sesuai dengan doa-doa ataupun masalah yang ingin kita pecahkan. Jadi kalau kita ada masalah rezeki, kita baca ayat-ayat rezeki. Masalah kesehatan, kita baca ayat-ayat kesehatan. Kalau masalahnya umum, masalahnya banyak Ustaz, masalahnya banyak, saya ada beberapa ayat yang saya suka sekali membaca ayat itu, karena itu ayat-ayat yang terkait dengan Allah memberikan solusi terhadap masalah kita. Bapak Ibu boleh catat, ini ayat yang pertama itu adalah Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Al-Baqarah 284 sampai 286. Saya tiap hari baca itu. Ya. Saya tiap hari baca itu. Karena ada doa yang luar biasa di ayat 286. Setelah ayat 284-nya itu kita mengakui bahwa Allah itu adalah pemilik langit dan bumi. Maka ayat 286-nya itu kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana, ini nih, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Engkau siksa kami kalau kami lupa atau lalai, dan janganlah Engkau siksa kami kalau kami melampaui batas, dan janganlah Engkau beri beban kepada kami yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Janganlah Engkau beri beban kepada kami yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Jadi ini semua masalah dalam kehidupan ini, ketika kita baca wala tuhammilna ma la taqata lana bih, saya biasanya berhenti sejenak, ya Allah, dalam hati ya, karena nggak boleh diucapkan. Aku memohon kepadamu, aku sedang punya beban yang berat. Mungkin aku sedang menghadapi masalah dengan atasan, dengan pekerjaan yang menumpuk, atau aku sulit sekali mengajak anakku untuk bangun pagi, ya Allah, untuk sholat. Ya, ini ketika wala tuhammilna ma la taqata lana bi, betul-betul ya Allah, dalam hati kita itu mudah-mudahan Engkau berikan aku jalan keluar dari masalah ini.
Engkau berikan aku sesuatu ya Allah, ilham. Aku harus bagaimana? Kayaknya semua cara sudah aku coba. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Dan diadukan kepada Allah. Sehingga apa? Itu membuat kita itu mengadu kepada Allah agar Allah memberikan apa? Rahmat pertolongan. Dan rahmat pertolongan Allah itu luar biasa. Allah mau kasih caranya itu macam-macam. Cara Allah ngasih rahmat. Mau kasih rezeki langsung bisa. Mau kasih melalui teman kita bisa. Atau melalui terbukanya pintu-pintu rezeki yang lain bisa. Nah, itu salah satu surat Al-Quran. Surat lain misalnya ya, itu yang selalu kita baca sebenarnya, itu surat Rabbishrahli Sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surat Toha ayat 25 sampai 28. 25 sampai 28. Masya Allah, ini mesti dikasih juga ini vouchernya, silakan ya. Surat Toha ayat 25 sampai 28. Itu kan sering kita dengar, mestinya hafal. Jadi setelah Al-Fatihah, amin gitu ya, kita baca sendiri itu ya. Rabbishrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Jadi bisa jadi mungkin masalahnya sama, tapi kalau kita melihatnya dengan cara yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Bisa jadi karena dada kita sempit sebelumnya, pandangan kita sempit. Ya Allah, kasih tahu caranya. Biar aku bisa lebih luas pandanganku, dadaku lebih luas menerima semua hal ini, lebih sabar. Nah, itu akan beda sih. Nah, ini yang kedua, ayat 26 berarti ya. Wa yassirli amri. Ya Allah, mudahkanlah semua urusanku. Mudahkanlah semua urusanku. Ya, mudahkanlah semua urusanku. Jadi apa saja doa yang sangat umum. Dan tentu ya, doa lainnya itu adalah, ini juga tentang rezeki dan keberkahan hidup. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Nah, ini ayat terakhirnya nih luar biasa nih. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ya Allah, Engkau penguasa alam, Engkau yang membolak-balikan siang malam, Engkau yang mengangkat derajat yang Engkau kehendaki, tapi Engkau juga yang menjatuhkan derajat orang sesuai dengan Engkau yang kehendaki. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Engkau yang menghidupkan orang mati dan mematikan orang yang hidup. Dan Engkau juga yang memberi rezeki kepada Engkau siapa saja yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Allah kalau ngasih rezeki itu nggak ngitung-ngitung. Nah, ini yang kita minta. Surat Ali Imran ayat 26 dan 27. Ini baca sambil kita resapi. Tentu ini pilihannya. Nanti kalau pengen haji umroh ada lagi ayatnya. Baca tentang ayat haji dan umroh. Pengen punya anak, baca lagi ayatnya yang punya anak. Sehingga apa? Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing.
Karena pada hakikatnya sholat itu kan doa. Kalau kita berdoa sesuai dengan kebutuhan kita, dan itu ada di dalam Al-Quran semuanya, maka benar-benar itu akan menjadikan sholat kita itu penuh dengan permohonan ampunan, dan sholat kita itu juga penuh dengan doa-doa. Ya, jadi ketika kita memahami makna sholat, itu akan menjadikan kita lebih khusyuk. Lalu kemudian jangan lupa untuk terus berdoa pada saat sholat. Doanya apa? Doa ambil dari Al-Quran untuk dibacakan setelah membaca Al-Fatihah. Dan apalagi yang bisa kita lakukan? Jadi tadi sudah berapa hal ya? Yang pertama ATK, azan tinggalkan kerjaan. Yang kedua sholat berjamaah. Yang ketiga pahami makna sholat. Ya, yang keempat pilihlah doa-doa dalam sholat. Nah ini dia. Yang kelima, setiap ada masalah, selesaikan, mintalah pertolongan dengan sholat. Al-Baqarah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Al-Baqarah ayat 45. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apapun masalah kita, sholatlah. Kalau belum waktunya sholat wajib, gimana? Ustaz Akbar, sholat sunnah. Jadi apa yang disunnahkan itu yang paling banyak. Kalau kita pengen nih, itu segera dibukakan rezeki keberkahan hidup. Sholat yang utama, yang pertama itu adalah sholat duha, sholat tahajud. Dan ini jangan lupa, kalau sholat duha kan ada waktunya, pagi sampai kira-kira habis terbit matahari, sampai kira-kira jam 10 ya. Terus malam sholat tahajud kira-kira sepertiga malam terakhir, itu paling bagus. Itu dua sholat yang akan mengangkat derajat kita ya, duha, tahajud. Saya dapat ijazah dari guru saya, kalau kamu masalahmu pengen selesai, coba 100 hari jangan berhenti sholat tahajud, sholat duha. Kalau kamu pengen hutangmu selesai, 100 hari jangan pernah berhenti sholat tahajud, sholat duha. Kalau pengen ujianmu lulus, jangan pernah berhenti sholat tahajud, sholat duha. Itu sesuatu yang luar biasa, karena Rasul itu sepanjang hidupnya setiap malam sholat tahajud. Rasul aja yang maksum, yang dijamin masuk surga, itu setiap hari masih sholat tahajud, masih minta. Nah kita upayakan pokoknya, walaupun 2 rakaat. Sholat tahajud kan bisa panjang, berrakaat-rakaat boleh, tapi minimal 2 rakaat. Dan itu nggak susah juga. Subuh kan misalnya sekarang jam berapa di sini tuh? Jam 4. Jam 4 mundurin bangunnya setengah jam udah bisa. Bahkan 1/4 jam udah bisa. Sholat tahajud dulu. Sholat tahajud 2 rakaat. Jadi jam 4 kurang 1/4 bangun sholat tahajud dulu. Sampai subuh kan waktunya sholat tahajud itu. 2 rakaat setiap malam tanpa henti. Jadi fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini jelas janji Allah. Kalau kamu pengen derajatmu diangkat ke tempat yang terhormat, sholatlah tahajud. Ini firman Allah. Kalau kamu pengen derajatmu diangkat oleh Allah, sholatlah tahajud.
Dan satu sholat lagi nih yang sering banyak terlupakan adalah sholat taubat. Sholat taubat itu adalah sholat yang kita lakukan karena kita memohon ampun kepada Allah. Kenapa sih kita harus memohon ampun kepada Allah Akbar? Karena semua kesengsaraan hidup kita, semua masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu ada karena maksiat kita. Apapun itu. Semua kesengsaraan hidup kita, saya ulang ini. Ini juga firman Allah, ya. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang yang berbuat maksiat itu hidupnya akan sempit. Kalau kita berbuat maksiat, rezeki yang Allah turunkan kepada kita itu ada sekat yang menghalangi. Allah itu kasih rezeki kepada kita setiap saat, setiap waktu. Tapi karena maksiat kita, maka rezeki itu terhalang. Maka kesengsaraan hidup kita itu terjadi karena apa? Karena maksiat kita. Makanya kita memohon ampun. Dalam sholat wajib kita mohon ampun. Kalau perlu tambahkan sholat taubat. Sholat taubat itu akan menjadikan kita insya Allah memohon ampun. Kita melakukan kesalahan ya di rumah, melakukan kesalahan dengan suami atau istri, langsung sholat taubat saat itu. Nanti siang-siang melakukan kesalahan dengan siapa lagi orang lain, langsung sholat taubat. Jadi waktunya bisa kapan aja, sholat taubat. Dan janji Allah nih dalam surat Nuh ayat 10-12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Luar biasa kalau kita beristighfar, kalau kita memohon ampun kepada Allah, Allah akan kasih 5 rezeki. Yang pertama apa? Rezeki yang turun berlimpah luah dari langit. Rezeki yang luar biasa akan diturunkan kepada kita. Yang kedua, wa yumditkum bi amwal. Luar biasa. Allah nyebutnya langsung akan memberikan harta yang banyak. Amwal. Jadi kosakata yang dipilih Allah itu amwal, harta. Kalau kita ingin diberikan harta yang banyak, istighfar. Istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Lalu kemudian wabanina, akan diberikan harta dan keturunan. Keturunan wabanina. Dan akan diberikan apa? Wa yaj'al lakum jannatin. Dan akan menjadikan kamu jannatin. Jannatin itu artinya apa? Sesuatu yang kita inginkan, sumber penghasilan kita, usaha kita akan diberikan keberkahan, diberikan rezeki kepada Allah. Dan bukan hanya sumbernya, tapi juga sungai-sungai yang mengalir kepada kebun itu. Artinya apa? Sumber-sumber yang akan mengalirkan rezeki kepada kita itu akan diperbanyak. Customer kita akan diperbanyak. Orang yang mau beli kepada kita akan diperbanyak. Syaratnya apa? Istighfar. Istighfar kepada Allah, mohon ampun. Makanya kita dimintakan setiap hari minimal, kalau Rasulullah itu mengajarkan minimal istighfar itu 100 kali. Ini hadisnya sahih. Jadi Rasulullah mengajarkan istighfar itu 100 kali setiap hari. Zikir yang diajarkan Rasulullah itu ya, istighfar 100 kali,
Lalu kemudian subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Ini juga hadisnya sahih. Jadi istighfar 100 kali, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Saya ajarkan sebagai penutup sekalian ya. Zikir-zikir harian yang bisa kita lakukan. Ini saya dapatkan dari guru saya juga. Saya ijazahkan lagi buat Bapak Ibu sekalian. Jadi bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Terus kemudian sholawat 100 kali. Ya. Lalu istighfar 100 kali. Setiap hari. Lalu kemudian subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Dan terakhir satu lagi, ini adalah zikir asmaul husna. Karena kita minta rezeki kepada Allah dari 99 asmaul husna itu, kita pilih satu yang terkait dengan rizki, yaitu Ar-Razzaq. Ya Razzaq Zul Quwwatil Matin Urzuqni. Ya Razzaq Zul Quwwatil Matin Urzuqni. Wahai pembeli, Sang Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang agung, berilah aku rezeki. Baca 100 kali juga. Ya Razzaq Zul Quwwatil Matin Urzuqni. Ya Razzaq Zul Quwwatil Matin Urzuqni. Kalau ini kita dawamkan setiap hari, insya Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi jangan sampai kita bekerja keras tapi malah menjauhkan kita dari Allah. Kita bekerja keras tapi kemudian sholat kita jadi berantakan. Mungkin kita berhasil tapi tidak akan pernah bahagia. Kosong diri kita. Kita pengen kita berhasil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi juga bahagia. Karena itu dekat-dekat kita kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, insya Allah keberkahan itu selalu ada dalam diri kita. Amin ya Rabbal. Jadi saya ulangi lagi sebagai penutup sebelum kita tanya jawab ya. Isra Mi'raj yang pertama. Kalau itu sholat ya, jadi percayalah bahwa Allah itu bisa memberi keajaiban kepada siapa saja. Yang pertama itu ya, hikmahnya ya, percayalah bahwa keajaiban itu Allah itu mudah buat Allah. Yang kedua, bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan yang ketiga, dirikan sholat dengan baik dengan cara 5 tadi. Yang pertama, azan, tinggalkan kerjaan ATK. Yang kedua, sholat jamaah ya di masjid. Yang ketiga, pahami makna sholat, berdoa di dalam sholat dengan zikir-zikir di dalam Quran terutama yang sesuai dengan kehidupan kita. Dan yang terakhir, jadikan sholat sebagai penolong kita, sarana kita memohon ampun dan memohon doa kepada Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Untuk Bapak Ibu yang mau membeli buku-buku saya yang belum kebagian, silakan di TikTok saya @akbarzainuddin_mjw. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasul ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu, alhamdulillah hamdan kathiran,
Alhamdulillah nahmaduhu katsiran. Ya Allah, Maha suci Engkau. Engkau, segala puji bagi Engkau. Kami di sini malam ini memuja Engkau Maha besar ya Allah. Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kami berkumpul malam ini untuk mengagungkan asma-Mu, untuk mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina wali ajdadina wali jaddadina wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa kakek nenek kami, dan dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, kepada siapa lagi kami harus memohon ya Allah. Kami akan jadi orang-orang yang merugi ya Allah. Rabbana la tada'alana dzamban illa ghafarta. Ya Allah, kalau ada orang-orang yang berbuat maksiat di antara kami, yang sebelumnya berbuat salah di antara kami hari ini, sebelum mereka meninggalkan masjid ini, mudah-mudahan Engkau berikan ampunan ya Allah. Ampunan atas dosa-dosa yang sudah pernah kami lakukan. Wala hamman illa farajta. Kalau ada orang-orang yang sedang diberikan kegelisahan di antara kami hari ini, mudah-mudahan Engkau berikan ketenangan. Mudah-mudahan Engkau berikan kenyamanan, ketenangan batin ya Allah. Wala maridun illa syafaita. Jika ada di antara kami yang sedang sakit hari ini, mudah-mudahan Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Syifaan la yughadiru saqaman. Jika ada di antara kami wala dainan illa qadaita. Di antara kami ada yang mempunyai hutang ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berikan kekuatan untuk bisa membayar hutang-hutang itu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaita. Jika ada di antara kami yang sedang mempunyai hajat kebutuhan, mudah-mudahan Engkau penuhi kebutuhan-Mu ya Allah. Engkau penuhi kebutuhan-kebutuhan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Kami bermohon kepadamu ya Allah rezeki yang baik, rezeki yang berkah. Kami bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kami bermohon kepadamu amal yang Engkau terima. Kami bermohon kepadamu syifa, kesembuhan atas segala penyakit. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Jadikanlah kami, pasangan-pasangan kami, anak-anak keturunan kami, orang-orang yang menyejukkan hati, orang-orang yang menyejukkan mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Rabbana hablana minas shalihin ya Allah. Berikanlah kami anak keturunan yang soleh, anak keturunan yang selalu berada dalam jalan-Mu ya Allah, anak keturunan yang selalu dekat-dekat dengan masjid, anak keturunan yang selalu menjadikan Quran sebagai cahayanya ya Allah, anak keturunan yang akhlaknya baik, anak keturunan yang berbakti kepada kedua orang tua, anak keturunan yang selalu menjaga akhlak dan ibadah mereka ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan untuk kehidupan di dunia kami dan kebaikan untuk kehidupan di akhirat kami. Jagalah kami dari api neraka. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami dan perbaikilah kehidupan kami. Wassallallahu ala Muhammadin sayyidil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.